Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sholawat dan salam. Kita doakan buat Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-76 tahun 2022, izinkan saya, Cyril Firdaus MAG, Guru MAN 3 Kota Padang, membawakan pidato dakwah dengan judul Penerapan Moderasi Beragama di Indonesia. Di negara kita Indonesia yang majemuk ini, kita sering dikejutkan dengan aksi brutal dan gejolak sosial seperti pengeboman rumah ibadah dan penodaan agama lain sebagai akibat dari kesalahpahaman dalam beragama dan munculnya paham-paham lain yang berbahaya seperti paham fundamentalisme yang ingin mengganti Pancasila dengan agama, serta paham sekularisme yang menganggap bahwa agama adalah urusan individu yang tidak ada hubungannya dengan negara. Kedua paham ini sama-sama ekstrimnya dan sama-sama berbahaya. Kalau dibiarkan, bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi sebagai jalan tengah untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi di antara umat beragama. Alhamdulillah, Kementerian Agama Republik Indonesia, terutama semenjak 3 tahun terakhir, telah melahirkan konsep moderasi beragama. Moderasi beragama berarti sikap toleran dengan menghentikan kekerasan dan keekstriman dalam sikap, tindak, maupun ucapan dalam beragama. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan seperti itulah kami telah jadikan kamu umat pertengahan untuk menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasul juga akan menjadi saksi atas perbuatanmu. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar umat Islam tampil menjadi umat pertengahan sebagai spirit dari konsep moderasi beragama. Dalam sirah nabawiyah kita juga mendapatkan ternyata Rasulullah SAW adalah inisiator sekaligus motivator moderasi beragama. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu bagaimana kita sebagai umat Islam Indonesia menerapkan moderasi beragama? Mari kita wujudkan moderasi beragama di Indonesia dengan mengamalkan tri kerukunan dan tri ukhuwah. Tri kerukunan yang ada di Indonesia, pertama, kerukunan intern umat beragama, rukun dengan sesama umat satu agama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Umat beragama yang satu dengan umat agama yang lain, rukun sajalah. Silakan saling mengamalkan agama masing-masing
dengan tidak mengganggu agama yang lain. Yang ketiga, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Setiap umat beragama bisa bersinergi dengan pemerintah dalam membangun dan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian, kita juga terapkan tri ukhuwah. Pertama, ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama umat Islam. Perbedaan paham, ormas, bahkan pilihan-pilihan politik di antara kita umat Islam, biarkanlah itu. Mereka adalah saudara seagama kita Islam. Cintai dan sayangilah mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Persaudaraan sebangsa dan setanah air. Walaupun mereka beda agama dengan kita, tapi mereka adalah saudara se-Indonesia dengan kita. Hormati dan bertoleranlah dengan mereka. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Persaudaraan sesama manusia. Walaupun mereka beda agama, bahasa, dan negara sekalipun dengan kita, tetap hargai mereka sebagai sesama manusia dengan kita. Junjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sebagai kesimpulan, moderasi beragama adalah sikap toleran dengan menghentikan kekerasan dan keekstriman dalam bersikap, bertindak, maupun berucap dalam beragama. Rasulullah SAW adalah inisiator sekaligus motivator moderasi beragama. Kita terapkan moderasi beragama di Indonesia melalui aplikasi Tri Kerukunan dan Tri Ukhuwah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.